Kamu pertama kali ngerokok umur berapa, Kak? Pas kelas berapa lah? Kelas 11. 11 itu kelas berapa sih? Yo kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Daily Report. DDR apa, Kak? Podcast depan rumah. Nah, podcast Tapi ini depan beda. rumah. Tapi ini kan Tidur. ya, Tidur. tapi masih di depan rumah ya, Kak ya. Masih di depan rumah. Jadi ini teman-teman, kita berada di loteng nih. Bukan lantai 2 di loteng. Tapi memang ini ya, salah satu tempat nongkrongnya favorit kita ya di sini. Soalnya itu kalau kita lihat ke depan itu view-nya bagus. Kalau apalagi kalau pas Pagi. malam, pas terang bulan itu jadi bisa lihat bulan purnama itu di sini. Enak banget. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Kak? Udah ngerti tau ya? Enggak. Memang jadi gini teman-teman. Jadi Mas Arul ini sengaja tidak tak kasih tahu, tak tanya apa tuh sengaja tidak tak kasih tahu. Jadi biar jawabannya itu spontan aja. Jadi apa yang dia pikirkan saat itu ya biar itu aja. Ya udah kita mulai aja ya. Jumpa lagi di PDR bersama saya Mas Umron dan ini anak saya Mas Arul. Jadi hari ini aku mau bahas ini teman-teman, rokok. Tak tanya dulu ya sama Mas Arul ya. Kamu pertama kali ngerokok umur berapa, Kak? Pas kelas berapa lah? Kelas 11. 11 itu kelas berapa sih? Yo kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Pertama kali itu gara-garanya apa itu? Ketahuan. Maksudnya ketahuan gimana? Ketahuan corot ini kayak ada yang ngelaporin. Oh, ya maksudnya gini loh. Kamu pertama kali nyoba ngerokok itu gara-garanya apa gitu? Waduh, apa? Kayak seperti gara-gara temennya apa? ya gara-gara temennya lah. Kayak gini nyoba sidik ngono to. Nah, Oh gitu. makin lama mah kecanduan. Oh gitu ya. Nah terus tak tanya ya. Nek sekarang kenapa kamu masih ngerokok? Karena yang pertama itu ya. sudah jelas faktor Ojo jawab BP ngerokok loh. Enggak itu. Yang pertama sudah jelas apa itu namanya? Faktor teman. Karena teman-temanku juga pada ngerokok semuanya. Teman-temannya pada ngerokok. Terus akhirnya kamu ngerokok. Caranya FOMO menyesuaikan apa sini lingkungan. Ya. Selainnya itu kamu tak ya. Ngopo kok bapak tekok ngene iki sebabnya apa ngerti dah? Enggak. Soalnya ngene lho, Kak. Aku pun aslinya ngerti. Kamu ngerokok itu tetap pertama kali gara-gara lingkungan. Mesti itu yang pertama itu. Cuma kan saya kan kakak kan wis gede, sudah kelas 3 SMA kan wis tak anggap sudah dewasa lah. Nah, makanya ngopo tak tanyakan kenapa saat ini kamu tuh ijek ngerokok. Karena kamu tuh tak anggap dewasa, jadi kamu wis bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Maksudnya tak tanyakan sebabnya itu. Jadi pertama itu ya teman-temannya udah ngerokok. Terus selain itu lagi yang kedua itu dari apa nih? Ada. Oh bisa ya. Oh, wah. Resikonya yang loteng yang ini gitu. Resikonya di loteng ini ya. Kok bisa ada tikus mencolot di genteng. Sampai mana tadi ya? 2. Nah, pertama gara-gara ngerokok itu pertama tetap temannya pada ngerokok, makanya kamu rokok. Selanjutnya yang kedua itu gara-gara ini di faktor di tembakau rokoknya kan ada efek nikotin yang jelas sudah mesti bikin efek kecanduan. Oh. Karena kalau semisal ya enggak ngerokok sehari itu rasanya itu seperti resah. Sepo gitu. Iya. Apalagi habis makan gitu. Berarti
kamu tahu ya kalau rokok ini mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan, berarti kamu udah tahu. Udah, nah, aslinya udah tahu. Tuh. Nah, makanya itu berhenti itu mesti agak susah. Ya. Selanjutnya lagi ya, mesti kan banyak alasan ya. Alasannya ngopo kok kamu tetap mempertahankan merokok, itu kan mesti banyak alasannya loh. Karena ya apalagi yang ketiga, kalau apa itu di ajaran Islam itu kan dihukum kan, kalau merokok itu sepertinya kan makruh ya kan, tidak diharamkan. Oh itu. Jadinya kan kalau kita tidak merokok itu harusnya tidak apa-apa, kalau dilakukan juga tidak apa-apa. Merokok maksudnya tidak sampai berdosa. Ya, karena masih makruh. Beda kayak minuman keras kan jelas. Ya, jelas haram itu. Ya. Ini bagus ini. Aku tertarik sama ini. Jawabannya yang ketiga ini aku tertarik karena itu memang apa ya, sejalan dengan pemikiranku. Jadi bapakku merokok aslinya mbiyen yo mergo memang merokok ya. Sudah. Yang maghrib. Ya maghrib. Lanjut saja. Lanjut dulu ya. Jadi mbah kan yang merokok, tapi aku pun yo tetap cari referensi. Maksudnya aku tetap merokok itu tetap harus ada alasannya itu. Karena kan kalau kita pernah dengar ya itu apa namanya, beramal tanpa berilmu itu ibarat berjalan tanpa melihat. Belum pernah dengar. Belum pernah. Ini tak kasih tahu, makanya ada pepatah yang beramal tanpa ilmu itu ibarat berjalan tanpa melihat. Jadi yo wes tetap nabrak tuh kan. Nah, iya kan, makanya itu harusnya kan itu melihat dulu sebelum melakukan. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus dilihat, kita harus punya landasan keilmuannya. Yaitu dari jawabanmu itu kenapa kok tetap merokok, yang paling yang paling menarik buat bapak yaitu hukumnya kan cuma makruh ya. Jadi aku pun standarku ngono kayak gitu Kak. Jadi dalam amal kita sehari-hari itu kalau kita tidak bisa yang baik ya paling enggak sing penting boleh lah. Yang penting dalam agama itu boleh diperbolehkan, itu nomor 1. Jangan sampai kok kita melanggar yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Itu yang nomor 1 kan itu. Nah itu satu poin tersendiri tanggungnya bapak itu. Ya karena emang itu ya, yang penting paling enggak itu tidak dilarang agama, itu nomor 1 itu ya. Nek masalah apa, pernah dengar ya teori konspirasi bahwa rokok itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat untuk kesehatan? Pernah dengar ya? Belum. Mesti dengarnya kan mesti kan menyerang penyakit gitu. Merokok menyebabkan kanker dan sebagainya itu sudah umum. Tapi ternyata ada teori konspirasi. Kok coba ditampilkan ya, dibelek dulu. Ternyata banyak penelitian bahwa yang sakit jantung, yang apalagi kanker, itu ternyata penderitanya itu malah mayoritas bukan perokok. Nah, itu ya, tapi cuma teori konspirasi. Itu ya. Jangan mesti ojo ketoknya masuk akal, tapi jangan diternam mentah-mentah. Karena kan memang pada faktanya mayoritas tetap tidak menyarankan rokok karena tidak baik untuk kesehatan. Ya udah kita ikuti aja. Cuma kok ngopo kok tetap ngerokok? Ya karena siji kuwi sing nomor 1 yang utama itu. Karena yang penting kan hukumnya mau makruh ya, tidak sampai haram kan Mas. Berarti dari segi agama masih aman lah pokoknya. Pokoknya mati. Terus apalagi ya? Udah kayaknya itu ya. Setauku memang itu toh yang ada di pikiranku saat ini. Bios
bagus lah, minimal itu Tahu kamu alasannya. kamu tahu ngapa kok tetap merokok, hukumnya nggak sampai haram untuk terus tetap nganu lah, kalaupun belum bisa meninggalkan paling enggak kita tahu yang penting ini diperbolehkan, meskipun sebenarnya ya ada loh ulama yang mengharamkan rokok itu ada, cuma mayoritas ulama itu menghukuminya itu sampai ke makruh. Makruh. Jadi Nggak masih sampai haram. enggak sampai haram, jadi ya masih boleh. Ya apa nih ya, Lagi satu lagi itu kak, apa? rokok itu tahu nggak, cukai rokok itu termasuk salah satu penyumbangan loh, penghasilan negara termasuk terbanyak, terbanyak. Apalagi itu gudang garam itu, waduh, nah, itu bener. Jadi dengan kita merokok ini kita ikut membangun negara. Ya, membayar pajak kayak gitu. Jangan ditiru teman-teman, ini bukan statement yang valid ini ya minimal itu. Jadi yo kalaupun kita nggak bisa meninggalkan rokok, yang penting kita kan tahu merokok itu hukumnya sebagian besar ulama itu tidak sampai mengharamkan. Aku nomor siji faktornya juga itu. Dan itu pun sebenarnya berlaku untuk hal-hal yang lain ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari pun loh, kan iso tetap apa yang kamu kerjakan itu kamu tahu alasannya. Jadi ya itu tadi, berilmu beramal harus dengan ilmu. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan ini benar apa salah, minimal itu minimal benar. Nek masalah baik nggak baik itu relatif ya, soalnya menarik ya teman-teman ya bahas rokok ini, karena ya memang aku kan penasaran ya, pengen tahu, soalnya emang dia ngakunya tadi pertama kali rokok kelas berapa? 11 sih, kelas SMA. Margone ketahuan. Asline ya ora. Asline sedurunge SMP mungkin wis ora. rokok. SMP ora. SMA kok SMA. Tapi memang dulu ya teman-teman ya, pertama kali aku mambu rokok neng anakku, ini memang tak marahi benar-benar, karena ya itu aku menganggap waktu itu dia belum cukup dewasa untuk menentukan sebuah pilihan itu. Aku merasa dia masih tanggung jawab wong tua, jadi dia apa kita mambu rokok wis tak seneni, wis tak wani-wani sampai rokok. Nah ternyata lama tambah gede ya emang karang lingkungannya dong rokok ya, cuma tak pesen nih nek pasokno Pak D ojo rokok, aku cuma gitu ya manut ya ndekne. Tapi lama kelamaan ternyata ya emang dia minatnya ke rokok ya wis, makanya tak pastikan saiki sekarang ini dia nggak tak kasih tahu nih sebenarnya, tadi ngomong tak tanya apa nggak tak kasih tahu kenapa kok saya ini tetap merokok. Nah, karena aku merasa dia sudah dewasa, dia harus punya landasan keilmuan tersendiri. Ya, ternyata kalau minimal jawabannya secara agama makruh Pak, berarti ya wes lah, berarti wes tak anggap dia sudah dewasa lah, wes bisa menentukan yang benar yang salah, wes ya udah bisa. Ya wes ketoknya masalah rokok sampai di sini dulu lah. Kita besok bahas apa lagi besok belum ya? tahu. Besok dipikirkan besok masih aja. Misteri. Masih misteri. Udah kita akhiri dulu PDR hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di PDR Podcast Depan Rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.